Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita segala nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang. Mana pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel saya. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan, menerangkan cara memanfaatkan adaptor yang ada atau adaptor bekas dari CPU komputer. Nah, kalau kita memiliki komputer yang sudah tidak berfungsi lagi, artinya di mesinnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, kita bisa memanfaatkan adaptor yang ada di dalam CPU itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya sudah bongkar, ya. Ini adalah sumber tegangan untuk keperluan yang ada di komputer, ya. Karena memang motherboard dari komputer itu sendiri sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini saya ambil, ya, bekasnya. Ini bisa kita manfaatkan, ya. Untuk apa? Ya, selama ini masih bisa digunakan, ya. Untuk apa? Banyak sekali, ya. Apalagi kita misalnya sebagai seorang elektronika ataupun bukan oleh elektronika, ini bisa kita manfaatkan. Ya, kalau ini masih bagus, ya. Di sini terlihat kabelnya banyak sekali, dan ini menentukan kabel-kabel ini warna-warni inilah yang nanti menentukan tegangan-tegangan yang bisa kita manfaatkan. Ya, seperti kita bisa manfaatkan ini untuk charger, ya. Charger apa? Charger HP, bisa 2, bisa 3 tergantung, ya. Karena biasanya HP itu adalah 5 volt. Ini kita bisa manfaatkan, ya. Nah, di sini juga di keterangan ini ada, ya, kalian bisa lihat, ya, tegangan-tegangannya itu banyak sekali. Berarti banyak manfaatnya nih. Ya, ada yang 3,3 volt, ya, 16 ampere. Ada yang 5 volt. Itu 30 ampere. Ada yang plus 12 volt, itu 14 ampere. Ada yang minus 5 volt, 0,5 ampere. Ada yang minus 12 volt, 0,5 ampere. Dan ada yang 5 volt, 2,5 ampere. Banyak sekali. Berarti ini banyak manfaatnya untuk kita gunakan untuk praktek-praktek, ya, ataupun untuk charger HP kita, ya. Tinggal kita modif kepada ininya, ya, dipasangin ke USB, ya. Caranya bagaimana? Yuk, nanti akan saya tunjukkan untuk memanfaatkan ini menjadi charger HP. Daripada beli charger HP mahal, ya, dan tidak tahan lama, ya. Kalau dengan ini bisa, dan bisa banyak, tinggal kita kreatif kita sendiri, ya. Mau berapa kita gunakan USB, berapa HP, berarti kan hubungannya. Kemudian ini juga bisa untuk mencas aki, ya. Kalau kita punya motor di rumah kemudian akinya soak atau akinya drop, ya, ini bisa kita gunakan tegangan ini, ya. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Baik, kita lanjut kepada peralatan dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktek kali ini. Yaitu yang kita harus siapkan di sini pastinya adalah alat-alat seperti tang potong, ya, tang kupas, kemudian obeng untuk membukanya, ya. Kemudian ada alat ukurnya itu sendiri, ya, apometer, ya. Kemudian bahannya ini saya sudah belikan juga,
ya, jepit buaya ya, ini sepasang untuk nanti kita kalau kita punya aki banyak buat motor tuh, kalau motor kita di rumah ada beberapa ya. Kemudian juga sepasang konektor untuk USB. Ini untuk dihubungkan nantinya ke ke HP untuk cas HP ya. Ini saya beli 3 pasang ya. Kemudian kabelnya juga sudah ada kabelnya. Ini kabelnya, kabel merah hitam ya. Stop kontak AC, kemudian soldernya sudah siapkan juga. Berikut sama ini yang tadi ya. Ini adalah adaptor yang berasal dari komputer yang sudah tidak digunakan lagi. Namun kita cek apakah dia masih berfungsi atau tidak. Baik, langsung kepada prakteknya lagi ya. Pertama tentunya kita buka ya baut-bautnya dari adaptor itu sendiri. Nah, ini dalamnya ya, adaptor yang digunakan untuk sumber tegangan komputer yang akan kita manfaatkan. Selanjutnya sudah terbuka, ini kita pasang kabel AC-nya, AC cord-nya ke tempatnya ya. Di mana tempatnya? Sini ya, kita masukkan ke jala-jala listrik. Ini nanti jangan dipegang ya. Oke. Ini nanti ke jala-jala listrik. Kemudian di sini di kabel-kabel ini tidak ada, kan ini nggak ada saklarnya ya. Tidak ada saklarnya ya. Maka kalau kita langsung colokkan ke jala-jala listrik, tidak akan nyala, tidak akan hidup kipasnya terutama. Ya, kita tahu ini berfungsi atau tidak, itu yang kita lihat kipasnya putar atau tidak. Ya. Nah, dari kabel-kabel ini ya. Nanti kalau kalian ingin praktek, ini yang besarnya ini, ini untuk beberapa banyak kabel ya. Nah, di sini ada kabel yang berfungsi sebagai saklar di komputer. Itu adalah kabel hijau dan kabel hitam. Ini kabel hitam banyak, kalau kabel hijau cuma satu-satunya. Ini kita harus short, kita harus hubung singkat ya. Nah, berarti kita hubung singkat aja. Ini saya sudah siapkan ya dengan kawat ya. Boleh pakai tembaga, terserah ya. Ini adalah untuk men-shortkan ya atau meng-on-kan adaptor itu sendiri ya. Kita short, kita masukkan di sini antara yang hijau dan yang hitam. Jangan salah ya, perhatikan jangan salah. Nih di short ya, harus pas lubangnya. Nah, ini saya yakin masuk semua ya. Udah semua ya. Lihat kabel hijau, kabel hitam sudah kita short. Kita sekarang nyalakan atau hubungkan kabelnya ya, kabel listriknya ke jala-jala listrik, dan kita lihat apakah kipasnya menyala. Nah, kita lihat di sini ya, kipasnya nyala nih. Ini kipasnya ya, kipasnya muter
Ya, kipasnya nyala. Ini anginnya di sini keluar. Ya. Tuh. Berarti ini bisa kita manfaatkan. Ya, yang pertama itu yakinkan dulu bahwa adaptor ini berfungsi dengan baik. Baik, sudah kita pastikan alat ini, ya, adaptor ini sudah berfungsi, yaitu dengan cara melihat kipasnya putar, ya. Selanjutnya kita ukur, ya, tegangan-tegangan keluaran dari adaptor itu sendiri yang mau kita manfaatkan. Tanpa diukur sebenarnya bisa, ya, sudah terlihat di sini, ya, ada tulisan-tulisannya yang warna oranye, warna ini kuning dan sebagainya. Ini sudah ada. Tapi untuk yakinnya kita harus ukur dengan alat ukur. Ya, yang perlu diketahui juga, yang kita tekankan juga di sini sebagai orang teknik elektronika atau teknik-teknik yang lainnya, tidak boleh buta warna. Kalau buta warna itu akan menyusahkan kita atau bisa juga membuat alat itu rusak, ya, atau ada terjadi peledakan. Itu nggak boleh buta warna. Makanya kalau mau masuk ke teknik itu pasti dites warna, ya. Warna-warna di sini ya kurang lebih ada 10 warna, ya, kurang lebih ada 10 warna. Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna abu-abu, ada warna orange, ada warna kuning, ada warna merah lagi, ada putih, ya. Di sini terlihat nih, ya, ada warna putih, ada warna violet, ya, dan seterusnya. Ini kita nggak boleh buta warna. Kita kita ukur satu saja sudah mewakili seluruhnya. Artinya kalau kita ukur warna merah, ya merah sama semua tegangannya. Kemudian yang jadi patokan kita di sini adalah warna hitam. Warna hitam ini adalah ground, ya, atau nolnya atau negatifnya, ya. Itu kita kalau mengukur itu patokannya yang warna hitam ini, ya, dicolok warna hitam, kemudian yang lainnya tinggal dipindah-pindahkan berapa tegangan di oranye, di kuning, di merah dan sebagainya. Oke, untuk itu kita ukur. Nah, sebelum kita ukur, kita siapkan alat tulis kita, ya. Alat tulis kita siapkan, yaitu ini kebetulan saya sudah menyiapkan sebelumnya, ya. Ini ada oranye, nanti berapa kita tulis, ya, kuning berapa, merah berapa, violet berapa, abu-abu berapa, putih, hijau, hitam, ya. Nanti kita catat tuh, kita ukur, kita catat. Kita ukur, kita catat. Nah, alat ukur yang saya gunakan itu adalah alat ukur voltmeter digital, ya, biar gampang. Nah, ini kabel hitam sudah kita cantumkan dan ini tidak boleh dirubah-rubah, biarkan aja di sini, ya. Kabel merahnya yang kita pindah-pindah ke kabel warna-warna lain, ya. Kalau ke warna hitam juga kabel merahnya, ya, nanti hasilnya akan 0, ya. Kita coba satu demi satu dan kita catat. Oke, kita mulai di sini. Warna orange. Warna oranye, ya. Saya colok warna orange. Berapa tegangannya dilihat? Terlihat 3,3, ya. Saya catat 3,3 di kertas. Oranye 3,3 volt. Selanjutnya warna kuning. Tuh, warna kuning, ya. Ini warna kuning, selanjutnya hasilnya 12,18 volt, ya. 12,18 volt. Selanjutnya warna merah, ya. Atau yang ada di sini aja deh. Ini warna violet, ya. Selanjutnya warna violet. Berapa violet? Itu 5,17, ya.
5,17. 5 violet 5,17 volt. Selanjutnya ini warna abu-abu. Ya, warna abu-abu. Kemudian warna merah. Ya. Warna merah. Warna merah sama 5,15 atau 16. Merah 5,15 atau 16 volt. Kemudian warna apa lagi yang belum? Warna putih. Mana warna putih? Katanya ada tadi warna putih. Nah, ini warna putih. Kita lihat ada berapa warna putih tegangannya. Minus 4,66. Minus ya. Minus itu terlihat di sini tandanya minus. Ini minus. Min ya. Terus warna hijau tadi adalah saklarnya. Warna hijau ini saklar on off ya. Sebagai saklar on off, ini makanya saya short dengan hitam. Ya, ini hitam adalah nolnya atau groundnya ya. Ground. Udah. Kita berarti ini adaptornya berfungsi dan bisa kita manfaatkan untuk charger HP ataupun charger aki. Selanjutnya, ayo kita pasang kabelnya. Kalau menggunakan kabel untuk casan aki, dan kita juga gunakan USB ya. Selanjutnya kita tentukan tegangan yang akan kita gunakan itu yang berapa volt aja. Tadi kan ada yang 3,3, ada yang 12, ada yang 5 ya, ada yang minus 5 gitu ya. Itu yang mana yang mau kita gunakan? Misalnya kita mau menggunakan tegangan charger untuk HP. Nah, itu kita harus tahu tegangan HP kita itu berapa sih? Ya. Kan kalau itu tegangan ke HP itu umum ya. Semua HP sama aja. Nah, kita nggak tahu tuh tegangannya berapa ya. Hati-hati. Kita juga nggak tahu positif negatifnya. Nggak boleh terbalik. Nah, oleh karenanya ini saya kasih tip ya untuk mengetahui tegangan charger HP itu berapa volt sih? Positif negatifnya yang mana sih? Ya. Nah, ini saya sudah coba belikan ya, sudah siapkan konektor ya untuk USB. Yang kita manfaatkan dari komputer itu bisa beberapa HP sekaligus ya, karena ampernya cukup besar dia. Ya, nah ini ya USB-nya ya, USB kan dari kabel kita ya, kabel data kita ya, dari HP kita itu masuk ke sini ya. Nanti yang biasanya kabel data kita tuh seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini kabel data kita nih ya. Nanti yang dari adaptor seperti ini ya kan tuh. Nah, sekarang kita mau mengetahui tegangan dari adaptor itu berapa. Oke ya, ini ya berarti yang untuk ke HP kita nih, yang untuk HP kita buka ya. Kita buka, kita pasangin kabel. Cara bodoh aja kalau kita tidak tahu ya, cara gampangnya saja ya, kita buka ini ya, ini ya. Nanti ini kasih kabel 4 ya. Kalau saran saya sih nggak usah 4, 2 aja cukup ya. Disolder ujung-ujungnya nih, disolder ya, disolder. Ini masuk
masukkan ke charger, ya, ke charger HP kita. Nah, kita cek nanti tegangannya itu berapa volt. Oke, di sini contohnya, ini kita sediakan kabel semisalnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini sudah jadi, ya, sudah jadi. Kita lihat di sini kabelnya disolder mana aja sih? Nah, nih yang disolder ujung-ujungnya aja. Ini saat ini boleh terbalik, nggak apa-apa, ya. Kita sembarangan juga nggak apa-apa. Mau hitamnya sebelah sini, boleh merahnya di sini, atau warna lain hitam semua juga nggak apa-apa. Orang namanya ngecek, ya. Nah, misalnya ujung-ujung kita sudah buat seperti ini, ya. Kita masukkan lagi. Nah, ini kita colok ke chargernya HP, ya. Yuk kita lihat charger HP. Nah, ini charger HP nih, ya. Ini charger HP yang akan kita cek tegangan keluarannya berapa, positif negatifnya mana aja, ya. Karena di DC itu ada positif dan negatif, nggak boleh terbalik, ya. Kita masukkan ke sini alat tadi, kabel USB yang sudah kita siapkan, kita colokkan ke dia, ya, ke dia, itu, ya. Kita colokkan, ya, kita masukkan ke jala-jala listrik. Jala listrik. Kemudian kita cek kabel merah dan hitamnya, yang mana positif negatif. Sementara saya gunakan adalah yang digital, ya, yang digital biar gampang. Ya, ini karena kita nggak tahu, ya, yang merah positif atau yang negatif, ya, atau kebalikannya. Saya misalnya sembarangan, ini nggak masalah. Tapi kalau menggunakan avometer analog, ini nggak boleh sembarangan. Pelan-pelan, nanti kalau berbalik berarti kebalik, gitu aja, ya. Ini misalnya sembarangan, saya seperti ini, ya, nggak nyetrum ini DC. Kita lihat berapa volt? Terlihat, ya, 5,0405. Tegangannya 5 volt. Nanti kita gunakan yang 5 volt. Kemudian polaritasnya kita lihat di sini. Ini udah bener nih polaritasnya. Jangan lihat kabel merah ini, ya, kabel merah hitam ini, ya. Kita lihat kabel merah hitam avometer. Ini kebalik nih, ya. Yang berarti kabel hitam ini, yang merah ini negatifnya, ya. Kabel hitam ini jadi positifnya. Jadi 5 volt. Nih berarti tegangan nanti yang kita manfaatkan adalah tegangan yang 5 volt. Berarti di adaptor power adaptor ini, adaptor komputer, yang 5 volt itu boleh yang merah, ya, boleh yang violet, boleh yang abu-abu. Ya, ini boleh nih kita gunakan sebagai charger HP. Itu beda tegangannya, nggak apa-apa. Ini bedanya tadi 5,05, ya. Ini juga lebih 5,15 nggak apa-apa, 5,17 nggak apa-apa, ya. Gunakan saja. Itu yang 5 itu bisa warna merah, bisa violet, bisa abu-abu. Ya, jelas, ya. Ya, selanjutnya kita pastikan mau gunakan kabel-kabel yang banyak ini, yang mana yang mau kita gunakan. Tadi yang 5 volt itu kabelnya warna merah boleh, warna violet boleh, warna abu-abu boleh. Terhadap ground, ya, groundnya itu hitam. Jadi merah sama hitam yang akan kita gunakan, ya. Kebetulan ini di sini sudah saya manfaatkan tadi untuk mengecek tegangan di charger HP, ya. Ini aja yang kita gunakan. Ini ada warna merah, hitam, ada hitam dengan kuning. Kuning tadi ada 12 volt. Itu bisa langsung kita gunakan juga untuk charger
aki ya, nanti kita contohkan. Ya, kita gunakan aja ini, kita putus kabelnya. Nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Kita copot aja, kita putuskan. Ya, ini akan kita gunakan. Ini kita gunakan, ini kita gunakan. Nah, ini jangan dibuang kalau orang teknik. Ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Oke. Ini kita kupas kabel merah sama hitamnya. Kita kupas sedikit aja. Kalau nggak punya tang kupas ya pakai tang biasa juga bisa. Ya. Nah, nggak usah banyak-banyak seperti ini. Ya, kita enter. Ya, kita sesuai dengan yang kita perlukan. Ini juga kepanjangan sepertinya nih. Ya, kita buang aja nanti. Ya. Kemudian ini kita solder. Ya. Ke solder mana? Bukan ke yang contoh tadi. Ini ada yang dari kabel data kita ya. Yang ini yang dari kabel data kita nih. Yang tadi contohkan ya. Berarti ke lawan daripada dia ya, ini katakanlah cowoknya, berarti kita cari ceweknya. Perempuannya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan nih. Jangan terbalik positif negatifnya. Ya, karena ini menentukan sekali HP-nya terbalik, HP kita jebol. Oke, ini ya, yang mana positif, yang mana negatifnya. Oke ya, kita buka, kita solder. Ya, kita buka ininya yang akan kita solder itu, nih ya. Kita solder. Kita buka. Ini yang buat ke adaptor sini, ya. Ini nanti pasang seperti ini kabel data kita ke HP kita, ya. Nah, di sini ada 4 kaki, ya. Yang mana yang kita udah ada ujung-ujung, ya. Jangan terbalik positif sama negatifnya. Ini menentukan sekali kepada kita, ya, untuk keselamatan HP kita ya. Ini kita gunakan, kita manfaatkan yang tadi kita gunakan ini ya, yang kita gunakan untuk ngecek tegangan dari charger kita dan positif negatifnya ini terbalik ya. Jangan seperti ini terbalik, harusnya merah sebelah sini, hitam sebelah sini ya. Nah, kita sandingkan dia ya. Kita sandingkan dia seperti ini. Ya, kita masukkan. Nah, gitu. Ya, kita panasin dulu soldernya. Panasin soldernya. Setelah panas soldernya, kita cek soldernya. Ya. Ini sudah panas. Lalu kita cari kabelnya. Ini tadi yang kabel yang sudah kita kupas, kita kasih timah sedikit masing-masing. Kasih timah dua-duanya. Lalu kita pasang ke konektor daripada USB. Tadi kita lihat ya, ini hitam, ini merah, kebalikannya kita pasang. Ya, kita pasang kebalikannya. Ini kalau bisa juga dikasih timah juga ujung-ujungnya. Sini kasih timah dikit. Ini juga kita kasih timah biar gampang menyoldernya. Oke, kita solder sekarang yang hitam ini jadi merah. Oke, udah tersolder. Yang hitam ininya merah. Sudah tersolder ya.
Ini kabelnya langsung dari adaptor atau power supply daripada yang kita mau manfaatkan. Ya, sudah tersambung. Ini berarti nanti kalau ini kita hidupkan, ini keluar tegangan dan siap ngecas HP. Ya. Selanjutnya, selain daripada 5 volt, kita juga mau manfaatkan yang 12 volt. Yang kuning itu adalah 12 volt. Kita mau manfaatkan untuk mencarger aki, ya. Kita kupas dulu. Ini kita juga memanfaatkan ya, sudah. Nah, ini saya sudah siapkan kabelnya tadi capit buaya. Ini nanti ke positif aki, negatif aki. Ya, ini kabelnya sesuai dengan warnanya. Hitam ke hitam. Ya, seperti ini, hitam ke hitam. Dan yang merah ya positif itu ke kuning. Nah, kuning 12. Ya, nah ini sudah standby. Kita isolasi biar tidak terjadi korsleting. Kita isolasi. Selanjutnya kita pasang rumahnya yang bagus, yang cantik. Ya, rumahnya kita pasang. Nah, ya. Nanti kalau kita hidupkan, ini adalah untuk kecasan HP, ya. Dan yang ini adalah untuk ke aki, casan aki. Ya, kita coba. Sudah, sekarang kita cek kemampuan daripada adaptor buatan kita untuk mencas HP. Ini HP-nya sudah saya sediakan. Kemudian kabel datanya. Kabel datanya kita masukkan. Ini hanya tes sebentar aja ya. Ini lumayan ampere cukup cepat ini. Ini HP. Ya, saya cas. Mau nggak dia? Alhamdulillah. Cas. Ya. Bisa. Ini baru contoh satu kabel merah aja. Kabel abu-abunya belum, kabel yang lainnya belum, yang khusus 5 volt. Jadi kalau kita manfaatkan ini ya seperti ini, bisa banyak HP. Kalau di rumah ada 10 orang bisa tinggal pasangin aja ini. Ya, bisa satu ini untuk ngecas 10 HP asal dimodalkan seperti ini. Murah daripada beli casan sendiri. Ya. Kemudian yang 12 volt juga saya sudah siapkan. Ini ya, seperti sirine. Ini 12 volt. Ya, kita cantumkan sekarang dengan capit buaya. Tadi aki, ntar kita coba ke aki. Ya, ini. Ya, kalau kita tes dengan alat ukur 12 volt ini. Untuk yakinnya bunyi-bunyian. Ini kita lihat ya. Ini akan bunyi. Ntar HP-nya kita copot dulu. Ini ya, ini ada kabel hitam dan merahnya. Mana hitam, mana merah. Ini hitam. Oke, kita cantumkan yang hitam. Dan ini yang merah. Yang merah. Ya. Efektif. Jadi adaptor ini bisa kita manfaatkan untuk apa saja yang kita inginkan. Sesuai dengan sumber tegangan yang diinginkan oleh masing-masing. Ini butuh 12. Tadi HP butuh 5. Ya, kita sesuaikan. Nah, sekarang kita ngecas aki. Ini aki. Namanya aki-aki nih, aki
Ada aki dari dari motor Mio, aki bekas, aki kering sebenarnya, cuma sudah dibongkar. Sudah saya coba isi dengan cairan, ya, cairan aki yang merah itu, bukan yang biru ya. Ini kita cek tegangannya. Kita cek tegangannya. Baru nanti kita cas. Ya, ini kelihatan ya. Ini negatif. Nggak boleh terbalik, negatif. Ini positif. Tegangannya berapa? 2,45. Ya, 2,4 volt. Harusnya ini 12 volt. Kita bisa cas sekian jam, memang lama, baru nanti dia akan mengisi sampai dengan 12 volt. Ya, kita coba, kita diamkan. Ini kita taruh, kita cas. Kita cantumkan positifnya ke sini, ya, dan ini positif merah, ini negatif. Oke, kita tunggu, cuma nunggunya terlalu lama. Ini pastinya akan ngecas, dan yang lain-lainnya bisa. Ini otomatis akan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk ngecas HP ya. Kalau kita punya kipas, contohnya kipas seperti ini ya, yang dari apa? Dari komputer, copotan juga. Nih kabelnya, kabel kuning 12 volt sama tuh ya. Kabel hitam groundnya, ini yang hijau adalah saklarnya, digroundkan dia. Ya, nanti kalau digroundkan hijaunya, kipas akan berputar. Ini 12 volt. Ini belum saya copot ya, ini belum saya kupas. Dan kalau dikupas bisa benernya. Ya, ini 12 volt. Ya, silakan nanti dikembangkan. Intinya dasarnya sudah saya coba terangkan. Silakan kembangkan. Nanti ini mau dipasang di di bodinya ya, sehingga keluar segini aja ya. Ini nanti tinggal kabel data ke HP. Ada berapa biji? Tergantung kita maunya. 1, 2, 3. Ini kan ada kabel merah yang tadi 5 volt itu ya kan. Ada warna merah, violet, abu-abu, boleh gunain aja. Kan banyak tuh, yang merah aja banyak. Ya, yang merah di sini belum kita manfaatkan. Dari sini belum kita manfaatkan. Ya, ini bisa kita gunakan. Silahkan kembangkan. Barangkali juga bisa diproduksi barangkali ya, membuat casan multi cas, istilahnya multi cas HP ya. Jadi bisa ngecas beberapa HP ya, tinggal kemasannya nanti dibungkus oleh kalian, silakan ya, nanti dipasarkan dengan merek nama kalian, bisa halnya gitu ya. Itu juga bisa kayak televisi, pemasangan mesin televisi Cina dari mesin yang lain. Itu sudah dicoba sama orang, memang nanti tinggal kendalanya harus ada izin. Kalau tidak izin itu bisa ditangkap polisi, karena itu menyangkut daripada bisnis gitu ya. Cukup dari saya barangkali sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini mau ditunggu, kayaknya sih nggak usah ya. Udah pasti ini bisa, yakin. 12 volt keluar tadi, bunyi-bunyian sudah keluar bunyinya ya. Nunggunya terlalu lama. Ini kerjanya sudah malam, jadi terlalu malam nantinya.
Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.